selamat datang di laga klasik Liga Indonesia Antv Sport Official. Aduh, kayaknya Merlin seneng banget ya hari ini ya. Iya dong pasti, karena Merlin hari ini pengen ajak kalian bernostalgia lagi soal pertandingan-pertandingan klasik Liga Indonesia. Kali ini Liga Indonesia akan Merlin tampilkan adalah Liga Indonesia dari musim 2007, tepatnya pada tanggal 5 September 2007, di mana Persija Jakarta waktu itu ketemu sama PSIS Semarang. Kalian pasti udah pada tahu dong, waktu itu Persija Jakarta diperkuat oleh pemain bintang seperti Bambang Pamungkas, Aliudin, dan juga Robertino. Tapi kalau di sisinya PSIS Semarang, mereka juga diperkuat oleh pemain-pemain hebat seperti M. Ridwan, Hall, Carlos, dan juga Jello alias Julio Lopez. Nah, mitra sepak bola pasti udah gak sabar nih untuk menonton bagaimanakah pertandingan pada saat itu. Dan langsung aja yuk kita nonton pertandingannya. Ini dia. Ini dia suasana Stadion Lebak Bulus, Jakarta, di mana sesaat lagi akan berlangsung pertandingan Super Big Match antara Persija Jakarta menghadapi PSIS Semarang, di mana stadion ini sudah dipenuhi oleh Jakmania maupun Panser Biru. Pertandingan sendiri berlangsung pada tanggal 5 September 2007. Kedua tim kita lihat sudah bersiap-siap memasuki lapangan. Bendera fair play pun sudah menuju titik tengah Stadion Lebak Bulus. Julio Lopez, M. Ridwan, Didier Kotuzi, dan wasit kita lihat. Wasit asal Kediri Purwanto akan memimpin pertandingan Super Big Match ini antara Persija Jakarta menghadapi PSIS, dan ini dia 11 pemain yang diturunkan oleh Sergei Dubrovin, di mana ada M. Robi, Hamka Hamzah, Abanda Herman, dan Gerard Pangkali akan mengisi lini belakang tim Macan Kemayoran, dan ada Aliudin dan Bambang Pamungkas di lini depan. Sementara PSIS yang dilatih Sartono Anwar tetap mempercayakan kepada Julio Lopez sebagai kapten tim dan Ikomang Putra di bawah Mister Gawang dengan sistem 3-5-2. Dan ini dia nama-nama cadangan dari kedua tim baik Persija maupun PSIS. Ada Indrianto Nugroho tadi, mantan pemain timnas, dan ini dia Abanda Herman, pemain yang belum tergantikan di lini belakang tim Macan Kemayoran, yang akan berduet dengan Hamka Hamzah, M. Robi, dan Gerard Pangkali. Dan wasit Purwanto sudah bersiap-siap. Dan ini dia babak pertama Persija menghadapi PSIS Semarang. Bola dikuasai oleh Persija, Iwayan Mudana langsung ke depan, maksudnya kepada Bambang Pamungkas. Masih Bambang Pamungkas, dibayang-bayangi dia, namun umpan yang dikirimnya ke tengah lapangan atau ke arah gawang masih dekat kepada Ikomang Putra. Dan kembali serangan dari anak-anak Jakarta lewat Gerard Pangkali, mengirim bola ke tengah, namun ada Atep. Usaha yang cukup baik dari seorang Atep melakukan syuting jarak jauh ke gawang Ikomang Putra, namun kiper nomor 1 PSIS ini mampu menjinakkannya dengan baik, mampu membaca dengan baik, sehingga gawang PSIS belum mampu dibobol oleh Atep. Sementara ini dia serangan dari PSIS Semarang melalui Igor. Diganggu tadi Igor oleh Hamka Hamzah, mencoba membuang bola, namun bola dikuasai oleh M. Ridwan. 1-2 dengan Julio Lopez. M. Ridwan masuk, mitra olahraga. Baik sekali, umpan 1-2 yang dilakukan oleh M. Ridwan dan Julio Lopez menghasilkan gol pada menit keempat babak pertama. Gol yang cukup cepat, gol yang cukup baik, hasil kerjasama yang baik antara M. Ridwan dengan Julio Lopez. 1-0 untuk PSIS Semarang. Gol pun langsung disambut oleh Panser Biru. Ini dia M. Ridwan. Kita lihat dalam tayangan ulang, akselerasi dan memberikan umpan kepada Julio Lopez untuk minta umpan 1-2 dan gol. Gol yang sangat baik lewat proses yang sangat baik dari M. Ridwan. Kamaruk pun tidak berdaya. Kita lihat menggocek Atep, melewati M. Robi, dan finishing
yang baik dari seorang M. Ridwan dan membuat PSIS sementara memimpin 0-1 atas tuan rumah Persija Jakarta. Kegembiraan tentunya dari kubu PSIS. Persija masih mencoba menyerang lewat Jarod Pangkali, mengirim bola ke tengah. Gagal Bambang tadi. Dan ada M. Robi. Sayang sekali tendangannya masih ada di atas mistar gawang Iko Mangputra. Kita lihat, bam, baik sekali. Namun tendangannya masih tipis di atas mistar, walaupun cukup keras tendangan dari M. Robi. Dan Sartono Anwar pun pelatih PSIS mulai was-was melihat Persija sudah mengarah ke ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Julio Lopez terhadap Iwayan Mudana. Ini dia Isman Jasulme, orang yang paling berisik di bench Persija. Sementara Bambang Pamungkas, sedikit lagi tendangan bebas dari seorang BP, hampir saja membuahkan gol, namun masih ada di atas mistar gawang IKP. Kita lihat dalam tayangan ulang, baik sekali, namun ya tipis sekali, persis di atas tiang gawang. Tendangan yang cukup jauh, terarah, namun masih ada di atas mistar gawang. Dan ini dia Julio Lopez. Dilanggar Julio oleh M. Robi, tepat 2 meter di depan kotak penalti. Ya, betul, sebuah pelanggaran dilakukan oleh M. Robi. Dan tendangan bebas Julio Lopez mengancam gawang dari Kamaruk. Kita lihat, masih belum beruntung Julio Lopez karena tendangannya masih berada di atas mistar gawang. Sementara ini dia serangan kembali dilakukan oleh anak-anak Jakarta. Gagal, bola terlalu tinggi tadi yang diberikan oleh M. Robi kepada Bambang Pamungkas. Kita lihat ada sebuah pelanggaran. Ya, M. Ilham dijatuhkan oleh Didier Kotuzi dan wasit pun memberikan kartu kuning kepada Didier Kotuzi. Betul, menghadang cukup tinggi pergerakan dari M. Ilham. Ini dia tendangan sudut M. Ilham langsung ke dalam kotak penalti. Dan Robertino, baik sekali sundulan dari Robertino Pugliara di menit ke-28 ini, sehingga membuat Persija menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Sundulan yang begitu akurat dengan posisi tidak terkawal, walaupun dalam posisi sulit karena Robertino harus meloncat menyambut bola tadi. Ya, kita lihat dalam tayangan ulang, tidak terkawal, dengan sedikit loncatan langsung menyundul bola ke dalam gawang IKP. Ya, cukup terarah, tidak terjangkau oleh Iko Mangputra. Umpan pun sangat baik yang diberikan oleh M. Ilham. Dan skor pun menjadi 1-1. Ya, Mahesa Jenar coba melakukan serangan. Pelanggaran tadi terhadap Iwayan Mudana. Cukup tegas pemain-pemain tengah dari PSIS karena tidak memberikan peluang pun terhadap gelandang-gelandang Persija. Sementara serangan dari PSIS Semarang, percobaan yang cukup baik, cukup berani dari seorang Maman Abdurrahman, melakukan syuting yang keras dari jarak yang cukup jauh, walaupun masih melenceng namun sangat berani. Ya,
Didier Kotuzi kembali melakukan pelanggaran, kali ini terhadap BP. Kita lihat dalam tayang ulang. Joe Carlos. Apa yang terjadi? Kita lihat dalam tayang ulang dan wasit melihat Didier Kotuzi melakukan handsball. Ini dia Panzer Biru yang jauh-jauh datang ke Jakarta untuk menyaksikan tim kesayangan mereka. Ya, bukan sebuah pelanggaran. M. Ilham cukup cepat. Masih M. Ilham mencoba memberi pada Aliudin. Tidak terkawal, namun tendangannya masih belum terarah. Aliudin yang dari tadi berusaha mencari celah untuk mencetak gol. Kita lihat. Ya, masih cukup jauh dari sasaran atau dari gawang IKP. Joe Carlos langsung ke depan kepada Husnul Yakin. Ya, dihambat tadi pergerakan Husnul Yakin oleh Hamka Hamzah. Haris Salisbury, Igor Joksimovic, dan wasit Purwanto sudah meniup peluit. Tanda babak pertama selesai dengan skor sementara adalah 1-1. Semarang dengan skor 1-1. Nah, gimana tuh mitra sepak bola? Seru banget kan di babak pertama, di mana PSIS Semarang sebagai tim tamu nggak mau kalah. Akhirnya dia bisa membuat gol cepat pada menit 4 oleh M. Ridwan. Sementara Persija Jakarta sebagai tuan rumah juga akhirnya bisa menyamakan kedudukan 1-1 lewat Robertino Pugliara. Waduh, Merlin jadi nggak sabar nih untuk menonton pertandingan keduanya di babak kedua. Kira-kira siapa yang bakal menang ya? Kalian pasti udah tahu, tapi kayaknya Merlin akan ajak kalian untuk bernostalgia lagi. Yuk kita lihat aja cuplikan di babak kedua. Ini dia. Ya, sesaat lagi kita bisa menyaksikan babak kedua antara Persija Jakarta menghadapi PSIS Semarang dari Stadion Lebak Bulus. Pertandingan ini berlangsung tanggal 5 September 2007. Dan ini dia, wasit Purwanto sudah meniup peluit. Pertandingan sudah dimulai. Anak-anak Semarang menguasai bola. Ya, Iwayan Mudana. Tendangan sudut untuk PSIS Semarang. Sayang bola liar tidak disambut oleh anak-anak Semarang. Heading dari Igor tadi. Dan ini dia, kembali serangan balik dilakukan oleh Persija. Aliudin, Bambang Pamungkas, baik sekali. Bambang! Gol, saudara-saudara. Gol yang sangat baik dari seorang BP. Menerima umpan dari Aliudin dengan mengecoh satu pemain belakang PSIS. Dan tendangan kaki kirinya tidak terjangkau oleh IKP. Baik sekali, Bambang Pamungkas. Langsung disambut oleh Jakmania, membuat Stadion Lebak Bulus kembali bergemuruh karena melihat timnya unggul. Kita lihat dalam tayang ulang. Ya, mengecoh seorang Kahudi Wahyu dan tendangannya pun mengecoh IKP. Cukup tenang. Bambang Pamungkas melihat pergerakan Kahudi, mengecoh Kahudi dan dengan tendangan kaki kirinya menghujam gawang dari Iko Mangputra. Umpan yang diberikan oleh Aliudin pun cukup baik. Dan sementara Persija pun memimpin 2-1. Atep
Berusaha mengecoh dua pemain tadi. Ya, ini dia peluang dari aduh, sayang sekali M. Ilham tidak mampu menguasai bola. Kontrol yang kurang baik. Padahal posisinya cukup kosong, tidak terkawal. Husnul Yakin, ya, dilanggar tadi oleh Jarod Pangkali. Ya, kedudukan masih 2-1. Igor, gagal Igor melewati Abanda Herman. Cukup tenang IKP memberikan bola kepada Maman Abdurrahman. Begitu pula dengan Maman. Walaupun dalam tekanan 2 orang, ia masih mampu menggocek pemain Persija. Dan ini dia Husnul Yakin, kembali gagal. Abanda Herman. Ya, sepertinya bola sengaja dibuang oleh Abanda Herman karena melihat salah satu rekannya yaitu Jarod Pangkali merang kesakitan di pinggir lapangan. Sementara ini dia tadi Husnul Yakin, bolanya dicuri oleh M. Ilham. Julio Lopez memberikan tekanan dari sisi kiri gawang Persija. Masih Julio Lopez. Husnul Yakin coba menusuk. Husnul Yakin jauh sekali. Sangat sayang sekali. Sundulan dari M. Ridwan masih jauh dari sasaran. Umpan yang baik, sundulan yang baik dengan posisi yang baik, namun hasil akhir masih melenceng. Kita lihat dalam tayang ulang. M. Ridwan, bola yang diharapkan ke depan namun malah melambung tinggi. Ya, sayang sekali gagal menyamakan kedudukan. Dan ini dia serangan dari M. Ilham, masih M. Ilham. Gagal M. Ilham. Ya, Husnul terlihat kesakitan setelah beradu tadi dengan M. Ilham. Kita lihat. Ya. Ditahan tadi oleh kaki M. Ilham saat kaki Husnul Yakin mengayun. Tendangan sudut Hari Salisbury. Didier Kotuzi dengan postur yang cukup tinggi. Didier Kotuzi memang diandalkan untuk bola-bola atas, seperti salah satu ini contohnya. Sayang, sundulannya masih jauh dan berada di sudut sempit. Dan sementara Julio Lopez mengirim bola ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi gawang dari Persija diancam oleh anak-anak Semarang. Kali ini lewat sundulan Husnul Yakin, memanfaatkan sepak pojok yang dilakukan oleh Julio Lopez. Kita lihat, tidak terkawal namun masih belum menemui sasaran, sehingga tidak merubah kedudukan. Masih 2-1 untuk Persija. Pergantian pemain, Martin Tau masuk menggantikan Husnul Yakin. Pelatih Sartono Anwar berharap serangan semakin tajam dengan masuknya Martin Tau. Kita lihat, sudah dilanggar Martin Tau. Betul, oleh Agus Indra. Ya, peluang dari PSS Semarang. Didier Kotuzi. Masih Didier Kotuzi. Baik sekali umpan 1-2. Masih anak-anak Semarang. Jo Carlos kepada, baik sekali. Gol yang dilakukan oleh Indrianto, pemain yang baru masuk di babak kedua ini, mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2, sehingga membuat tim Panser Biru ataupun tim Mahesa Jenar bersorak-sorai. Gol yang disambut oleh rekan-rekannya. Kita lihat, ini dia
anak-anak Panser Biru yang jauh-jauh datang ke Jakarta untuk melihat gol-gol yang dibuat oleh pemain-pemain idola mereka. Salah satu adalah Indrianto, mantan pemain Primavera Bareti, yang masuk di babak kedua dan memberikan pertandingan yang berbeda hingga karena ia mampu mencetak gol penyama. Baik sekali tendangan kaki kiri dari Indrianto ini. Ya, cukup tenang. Umpan juga yang sangat baik dari Joe Carlos. Dan membuat skor menjadi 2-2. Ekspresi yang cukup unik dari seorang Indrianto. Julio Lopez, terpaksa dilanggar Julio Lopez oleh Gerard Pangkali. Dan wasit pun memberikan kartu kuning untuk pemain asal Papua ini. Ya, cukup keras pelanggaran yang dilakukan oleh Gerard Pangkali. Karena jika Julio Lopez lolos, peluang gol mungkin akan tercipta untuk anak-anak Semarang. Kembali sang kapten PSIS Julio Lopez. Julio Lopez! Keras sekali tendangannya. Namun ia masih belum beruntung. Tendangannya masih menyamping. Kita lihat dalam tayang ulang. Cukup keras. Namun bola masih di sisi kiri gawang Evgeny Kamaruk. Ini dia Sartono Anwar yang mulai senyum karena kedudukan draw 2-2. Sebelumnya wajah Coach Sartono cukup tegang. Apa yang terjadi? Pelanggaran kah atau offside? Abanda Herman tadi. Offside ternyata. Dan ia memberikan gestur tubuh kalau ia tidak mendengar peluit dari wasit, karena ia terus melanjutkan bola tadi hingga ke gawang. Ini dia Sergei Dubrovin, pelatih yang cukup dingin, tidak banyak bicara. Bambang Pamungkas memberikan semangat kepada teman-temannya untuk mencetak gol ketiga. Dan pelanggaran jelas sekali, diganggu tadi. Percobaan untuk membuang bola jauh ke depan oleh Kahudi Wahyu dilanggar. Jelas ini sebuah pelanggaran. Ya, gangguan itu dilakukan oleh Aliudin, mendapat sedikit perawatan. Sementara Martin Tau cukup tinggi. Kaki kirinya nyangkut di dada Abanda Herman. Dan ini dia ekspresi yang dari seorang Sartono yang tidak terima tadi. Dan Aliudin masih melenceng tendangan Aliudin di menit-menit akhir babak kedua ini. Kembali Aliudin. Gagal serangan yang dilakukan oleh anak-anak Persija di menit-menit akhir babak kedua. Cukup baik pertahanan dari PSIS. Kita lihat dihadang tadi bola umpan Aliudin oleh Bangman Abdurrahman. Dan ini dia kembali peluang. Baik sekali. Penampilan gemilang IKP benar-benar membuat pemain Persija frustasi. Kali ini tendangan Jordi Kartiko dari luar kotak penalti yang terarah namun masih dapat ditepis oleh IKP. Ya, wasit Purwanto meniup peluit menyudahi pertandingan antara Persija Jakarta menghadapi PSIS Semarang dengan skor akhir 2-2.